Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan melakukan presentasi tentang laporan akhir magang. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri, nama saya Rizal Fajar, jurusan TK41, Teknik Komputer, D3. Di sini pada laporan akhir magang saya diberi project dari perusahaan, yaitu pembuatan sistem absensi untuk karyawan dengan RFID berbasis IoT menggunakan node MCU dan aplikasi web, dan bertempat pada PT Idea Imaji Persada. Pada presentasi ini saya akan menyingkat saja dan saya mempresentasikan apa yang penting-penting saja. Di sini penjadwalan kerja, di penjelasannya, kegiatan magang saya itu dimulai pada tanggal 6 Januari sampai 6 Mei. Terus pada pertengahan bulan Maret ya terjadi wabah pandemi COVID-19 yang bisa dilihat di sini pada isi tabel. Pada deskripsi kerja pengujian pada pertengahan Maret bertepat pada tanggal 17 Maret itu semua karyawan dianjurkan work from home, lalu pengujian juga terhenti pada alat, dan langsung saya lanjutkan pada pembuatan laporan sampai akhir magang minggu pertama bulan Mei. Terus ini gambaran umum institusi. PT Idea Imaji ini perusahaan digital agensi. Dia menyediakan layanan kayak strategi, marketing, desain, media buying, monitoring, serta pengembangan website untuk perusahaan lain. Bertempat pada Parahyangan Bisnis, Blok D di apartemen suite Metro, Jalan Soekarno-Hatta. Terus ini struktur organisasi, penjelasannya ada di sini, bisa diperbesar. Di sini dijelasin struktur organisasi, ada level direksi, ada level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, level direksi ini meliputi seperti CEO, CMO. CMO itu kayak Credit Marketing Officer. Terus ada Head of Business, Head of Teknologi yang saya ditempatkan di situ, Head of Creative, Head of Strategy dan Campaign, Head of Audio Visual, dan Head of Marketing. Saya singkat aja pada penjelasan yang struktur organisasi institusi ini, langsung saya lanjutkan aja pada bab metodologi. Metodologi saya menggunakan metode waterfall. Metode waterfall ini meliputi ada analisa kebutuhan, perancangan, implementasi, integrasi, pengujian, terus pembuatan laporan, seperti itu. Lalu langsung lanjut saja pembahasan di bab 4. Deskripsi pada pekerjaan saya tuh pada saat pelaksanaan, saya diberi tugas untuk membuat suatu alat sistem
absensi dengan RFID berbasis IoT Node MCU. Pada dasarnya, jadi di tempat magang saya itu sistem absensi masih secara tidak real time. Jadi alat yang absensi itu masih menggunakan sidik jari, dan pada saat orang absensi pada saat itu, data tersebut tuh disimpan pada SD card. Jadi tiap bulan pihak yang berkewajiban bertanggung jawab itu dia ngambil SD card-nya, dia langsung ngemasukin data-datanya pada database. Jadi perusahaan itu pengennya dibuatin alat yang real time dan akurat. Nah, makanya saya ditugaskan membuat sistem absensi dengan RFID berbasis IoT. Tetapi pada pertengahan magang pada bulan Maret bertepatan yaitu berlangsungnya wabah pandemi COVID-19, yang terjadi adalah alatnya terbengkalai dan saya mahasiswa tidak bisa melanjutkannya dikarenakan alat disimpan di kantor. Terus analisis hasil pekerjaan ini bisa dilihat gambar hardware. Ini ada Node MCU-nya, ESP8266, terus RFID. Di sini masih saya pakai breadboard dan belum sepenuhnya terpasang dengan baik. Terus yang lampu itu cuman pajangan saja. Terus ini codingan program. Jadi Node MCU itu basisnya ada WiFi, meliputi WiFi, terus dia perlu connecting ke WiFi. Terus ini rancangan sistematik yang harusnya jadi tapi tidak dilanjutkan dikarenakan pandemik. Sistem rancangan skematik. Terus ini yang hasil pengujian database-nya yang waktu itu sudah pernah diuji sekali, berapa kali gitu pada minggu-minggu pada bulan pertengahan Maret. Nah, ini cuman pengetesan database yang didapat. Bisa dilihat ini ada card number-nya, nama, terus NIK orang, karyawan, data deadlock-nya tanggal masuk, terus ada waktu masuk, waktu keluar. Ini waktu keluar, saya waktu itu nge-tapping-nya cuman tapping-nya pas diselang beberapa waktu aja gitu. Tapi di sini harusnya waktu keluar karyawan tuh kalau biasanya jam 5 sore. Jadi di sini ada status usernya tuh. Nah, di sini aplikasi webnya ini interface-nya ya. Kalau bisa dibilang interface-nya seperti inilah. Output-nya kayak gini, bisa dilihat lah ya, sama seperti database-nya. Terus kita lanjut ke analisa gambar di atas. Jadi
pada awalnya ya pasti pada setiap pengembang developer alat gitu, perangkat keras di program seperti biasa pada Arduino, ide software, terus node MCU juga meliputi koneksi jaringan. Jadi pada saat itu node MCU dikoneksikan pada WiFi perusahaan. Ini sangat krusial sekali prosesnya. Apabila node MCU itu nggak koneksi sama jaringan internet, maka data tidak dapat dikirim secara real time atau error. Terus kalau node MCU berhasil terkonek, output yang diberikan ya seperti kalau udah connect tuh seperti ini nih. Connected, terus diberi IP, mendapatkan IP address, nah itu berhasil connect. Terus hal selanjutnya itu jika udah connect berarti user itu bisa melakukan tapping dengan RFID, dan nanti diambil dari server localhost yang pakai SMPP. Terus pada hasilnya pengecekan pada aplikasi web seperti yang kita lihat sekarang. Nah, terus blok diagram. Nah, di sini blok diagram saya membuat seperti apa yang saya alami pada saat pengujian pada saat itu, pengujian pada saat itulah ya. Dikarenakan pengujian nggak sampai habis, nggak sampai full. Jadi blok diagramnya apa adanya dan saya jelaskan. Di sini kita mulai start. Jadi node MCU diberikan tegangan supply, terus dikonfigurasikan koneksi internet pada Arduino program. Terus di sini ada node MCU terkoneksi internet. Jika tidak, maka dia error. Jika dia connect, rekan bisa melakukan tapping absensi. Nah, di sini karena tidak ada pengujian secara lanjut, maka node MCU yang tidak terkoneksi internet itu saya berikan error saja. Dikarenakan tidak ada pengujian secara lanjut. Jika node MCU terkoneksi internet, maka ya data diambil secara real time dan masuk di database dan data teroutput pada aplikasi web dan selesai. Itu yang saya rasakan pada saat pengujian yang akhir. Nah, ya itu sajalah sebenarnya. Dikarenakan kesimpulannya dikarenakan pandemi COVID-19, mahasiswa terpaksa dipulangkan dan karyawan juga dianjurkan work from home, dan tugas yang diberikan pada mahasiswa termasuk saya itu menjadi terbengkalai. Terus juga mahasiswa nggak bisa memaksakan diri kan, dan perusahaan juga tidak mau mengambil resiko. Maka dari itu pembuatan sistem absensi dengan RFID dengan berbasis IoT, node MCU, dan aplikasi web tidak sepenuhnya selesai. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.